Selamat malam guys. Topik kita hari ini membahas tentang komplikasi daripada diabetes mellitus, yaitu teman-teman yang menjalani pengobatan diabetes mellitus atau keluarganya sedang menjalani pengobatan diabetes mellitus, tiba-tiba keadaan gula darahnya turun sekali, bahkan bisa di bawah 60 mg, keadaannya bisa tidak sadar, lalu apa yang kita lakukan? Jadi salah satu daripada komplikasi diabetes mellitus itu adalah penurunan gula darah yang sama sekali kita tidak kehendaki. Nah, gula darah yang turun misalnya di bawah 60, apalagi disertai dengan kesadaran yang hilang, itu akan menentukan atau menyebabkan terjadinya kerusakan daripada otak, ya. Jadi karena apa? Karena otak tidak memiliki cadangan gula di dalam otaknya, sehingga penurunan gula darah akan mengorbankan otak, sehingga otak akan mengalami kerusakan tergantung berapa lama dia menderita kekurangan gula. Biasanya komplikasi akut berupa hipoglikemi ya atau kekurangan gula darah ini terjadi karena keadaan-keadaan tertentu. Misalnya seorang penderita diabetes itu memiliki komplikasi berupa gagal ginjal atau gangguan hati. Kemudian pasiennya sebelumnya mengalami infeksi yang berat ya, infeksi misalnya serangan jantung, infeksi bakteri yang luar biasa, misalnya pneumonia yang hebat, yang waktu terapinya itu menggunakan obat-obat insulin di dalam pengobatannya. Kemudian serangan jantungnya atau infeksinya mulai teratasi, tapi insulin atau obat gula yang diberikan itu tidak menyesuaikan dosisnya. Biasanya kita akan berhadapan dengan keadaan tiba-tiba saja gula darahnya mengalami penurunan. Nah, gula darah yang disebut dengan hipoglikemi itu memang biasanya tidak sama antara satu penderita ke penderita lain. Tapi umumnya nilainya berkisar di bawah 60. Ada juga yang 70 mg sudah menderita gangguan hipoglikemi. Tanda-tandanya apa? Pertama, biasanya pasiennya mengeluh pusing. Tangannya basah, berkeringat, kemudian bahkan bergerak pun atau berdiri dia tidak mampu saking pusingnya. Nah, ini biasanya tidak lama kemudian pasiennya mengalami ketidaksadaran. Jadi kalau misalnya muncul tanda-tanda seperti ini ya, apakah kita harus memeriksakan gula darah? Kalau ada di rumah pemeriksaan gula darah yang sederhana, lakukan. Tapi jika tidak ada, maka terapi pertolongan pertama adalah kalau ada permen, pakai permen juga boleh. Isap permennya, kalau ada gula pasir, minum pakai gula pasir, kurang lebih buatlah teh dengan 3 sendok gula pasir. Intinya itu adalah pertolongan pertama kalau terjadi kasus pada hipoglikemi. Bagaimana kalau pasiennya nggak sadar? Kan nggak mungkin makan permen atau minum yang manis dalam keadaan tidak sadar. Secepat mungkin keluarganya memberikan pertolongan dengan mengevakuasi pasiennya ke unit gawat darurat daripada rumah sakit agar diberikan cairan glukosa lewat intravena atau lewat infus. Terlalu lama kasusnya di rumah, misalnya berlangsung 8 jam, 9 jam di rumah dengan tidak sadar dengan hipoglikemi, maka bisa terjadi kerusakan otak yang sifatnya bisa permanen atau menambah kemungkinan fatal, yaitu kematian. Sehingga kecepatan pengobatan ini sangat penting. Jadi teman-teman yang sudah ada tanda-tanda gula darah turun seperti tangan basah, pusing, itu jangan langsung ke rumah sakit. Kalau ada teh gula, nah, makan dulu baru cari pertolongan. Tapi jika keluarga kita tiba-tiba kita temukan keadaan seperti itu tapi sudah tidak sadar, maka pertolongan pertama bawalah ke unit gawat darurat. Jadi demikian teman-teman topik kita ya tentang hipoglikemi atau penurunan daripada nilai gula darah
sebagai bentuk komplikasi daripada penyakit diabetes ya. Jika kita melakukan pengobatan, kadang-kadang kita temukan komplikasi demikian. Nah, pertolongan pertamanya kalau dalam keadaan sadar adalah cairan gula. Dalam keadaan tidak sadar, secepat mungkin bawa ke rumah sakit. Demikian rekan-rekan topik kita tentang hipoglikemi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar.